بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Kisah Nabi Nuh alaihi wassalam bersama kaumnya yang kemudian kisah itu ditinggalkan sebagai ayat oleh Allah. Begitu pula Safinah, perahu Nabi Nuh, dan merupakan zat al-wahi wa dusur, terdiri dari papan-papan dan yang disusun dengan paku-paku yang diajarkan oleh Allah kepadanya untuk pembuatannya, tinggalkan oleh Allah sebagai ayat yang terus menerus jenis perahu itu ada secara turun-temurun di kalangan manusia. Fahal min muddakir walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran, mengingat hal itu, mengambil pelajaran, sadar dan beriman? Fa kaifa kana azabi wa nudhur. Maka bagaimana azabku dan peringatan-peringatanku yang datang, yakni betapa dahsyatnya ya, azabku dan peringatan-peringatanku. Nudhur jamak dari nadhir ya. Jam'u nadhir. Nudhur jamak dari nadhir. Fa kaifa kana adzabi wa nudhur. Asalnya nudhuri, sebenarnya tidak dijelaskan. Kasrah, ra di kasrah menunjukkan ada ya mahdhufah yang terbuang, seperti adzabi. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri, sama dengan walaqad taraknaha ayah. Walaqad yassarna al-Qur'an. Jadi ingat, laqad itu diawali dengan qasam mahdhuf muqaddar. Ada sumpah yang ditakdirkan, yakni wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar. Ya. Dan ingat ya, ketika membaca ini jangan dimunculkan dalnya. Walaqad, jangan dibaca walaqad tarakna, karena dalnya sudah ya di idgham masuk ke ta. Walaqad tarakna, jadi ta-nya ditasydid ya. Seperti tertulis itu di ayat walaqad taraknaha. Baik, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, demi Allah sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai zikr ya, untuk dibaca, dihafalkan, dipelajari ya, difahami dengan mudah. Fahal min muddakir ya, sama dengan yang sebelumnya, fahal min muddakir. Ini terulang lagi, fahal min muddakir. Naam. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran, mau mengingat, mengambil pelajaran
sadar. Naam. Kemudian ayat berikutnya, kadzabat Adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Kadzabat Adun telah mendustakan. Ini kaum Ad telah mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan kebenaran, mendustakan dakwah Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Mendustakan Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada mereka. Kaum Ad yang diberi kekuatan jasmani oleh Allah, diberi kehebatan fisik oleh Allah, ya, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Zat al-imad, irama zat al-imad, bangunan yang kokoh, sampai mereka menyombongkan diri dengan mengatakan man ashaddu minna quwwah. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka menyombongkan, bersikap angkuh, sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengatakan man ashaddu minna quwwah, menantang siapa yang lebih kuat dari kami. Subhanallah. Ya, seakan menantang Allah. Oleh karena itu, pada kelanjutan ayat Allah mengatakan, ini di awal surat Fussilat, ayat ini masih di bagian awal surat Fussilat, Allah mengatakan pada ayat kelanjutan ayat, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, annallaha alladzi khalaqahum, bahwa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka, huwa, dia Allah, asyaddu minhum quwwah, lebih kuat daripada mereka. Kaum 'Ad, mereka negerinya di sana, di Yaman, di wilayah pantai, sebenarnya telah lewat daerah Syihr, ya, di Hadramaut, sebagaimana disebutkan, ya, oleh ahli tafsir. Dengan kesombongan mereka yang telah kita dengar, menantang dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah. Karena mereka melihat kehebatan mereka, kehebatan fisik mereka, ya, kemudian menyombongkan diri dengan ucapan itu, dan mendustakan Nabi Hud alaihissalam, tidak mau beriman. Akhirnya mereka diadab oleh Allah Ta'ala. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Maka bagaimanakah azabku dan nudur, ya, sama penjelasannya dengan ayat sebelumnya. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudur. Nudur jamak dari nadhir. Asalnya fa kaifa kana 'adzabi wa nudhuri. Maka bagaimanakah azabku dan peringatan-peringatanku. Ini betapa dahsyatnya
adabku dan peringatan-peringatanku. Peringatan-peringatan tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan adab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika peringatan yang datang tidak dipedulikan, ya, sampai akhirnya datang adab Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mereka ingkari, mereka tentang. Nah, sebagaimana kata Allah taala pada ayat yang dibacakan tadi, awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ayat-ayat yang datang sebagai peringatan itu diingkari oleh mereka. Sehingga datanglah azab Allah Ta'ala. Bagaimana azab yang datang terhadap mereka yang begitu dahsyat dan mengerikan, yang Allah katakan فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. Inna, sesungguhnya kami. Ini asalnya innana, inna na, inna sesungguhnya, na kami kemudian diidgham jadi inna, sesungguhnya kami, ya dilebur jadi inna, diidgham jadi inna, sesungguhnya kami arsalna, telah mengirim alaihim, atas mereka. Yang dikirim atas mereka itu juga ayat, ya. Ini ayat kauniyah. Jika disebutkan kata ayat, tinggal dimaknai saja dengan makna yang tepat. Karena ayat itu ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah yaitu firman-firman Allah Ta'ala, kalam-kalam Allah, ucapan-ucapan Allah yang berisi syariat. Ayat kauniyah yaitu, ya, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah berupa makhluk yang Allah ciptakan, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, yang dikirim oleh Allah kepada mereka, ya, dari bala tentara Allah, dari makhluk yang Allah ciptakan, yaitu angin yang sangat keras, bertiup sangat keras dan kencang, dengan gemuruh yang sangat menakutkan. Itu adalah ayat peringatan dan adab. Inna arsalna alaihim, sesungguhnya kami mengirim atas mereka rihan, angin, sarsaran, yang disifati oleh Allah dengan sarsaran, yani angin yang bertiup sangat kencang dengan suara gemuruh yang menakutkan. Angin itu berasal dari arah barat. Datangnya dari arah barat. Ya.
Sebagaimana datang hadisnya dari Nabi SAW. Itu jenis angin yang dikirim untuk membinasakan mereka. Sorsoron, apa tadi maknanya? Yang bertiup sangat kencang dengan suara gemuruh yang keras. Fi yaumin, di hari yang disifati dengan nahsin. Disifati dengan nahsin, yaitu mengenaskan. Di hari yang mengenaskan. Yang mustamir, yang terus menerus, tiada henti. Ya. Yaitu 7 layali wa 8 ayamin husuma. Ya, yang lain fi ayamin nahisat. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات di hari-hari yang nahisat. Apa tadi mana nahsin? Mengenaskan. Fi yaumi nahsin. Di sini yaum mufrad, jadi disifati dengan mufrad nahsin. Di ayat di surat Fussilat, fi ayyamin nahisatin. Ayyam jam' taksir, ya, disifati dengan jam' juga, yaitu nahisat. Jam' manaf salim. Di hari-hari yang mengenaskan. Yaitu berapa hari? Sab'a layali wa 8 ayamin husuma. Ya, 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Bagaimana bisa 7 malam 8 hari? Ada yang ingat? Angin itu mulai datang kapan? Ada yang ingat? Sebutkan di tafsir surat An-Najm, sudah kita lewati. Ada yang ingat? Hah? Yang ingat angkat tangan. Kapan mulai bertiup? Hah? Di waktu fajar. Pagi, di waktu fajar. Dan berakhir sehingga 8 hari, ya, harinya 8 tapi malamnya hanya 7. Nah, mulai ba'dal fajar. Ya. Terus maghrib masuk malam, ya, berarti sudah sehari semalam. Besoknya juga begitu, berarti 2 hari 2 malam. Terus 3 hari 3 malam. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke-7, ya, 7 hari 7 malam. Kemudian besok hari ke-8, ba'dal fajar sampai maghrib, hari ke-8, tapi tidak sampai melewati maghrib. Berarti malamnya hanya 7. Jadi 8 hari 7 malam. Bisa dihitung dari fajar, ya, maghrib ini kan 1 hari. Ya, ini siangnya. Kemudian lanjut malamnya sampai fajar kan 1 malam. Berarti itu sehari semalam namanya. Begitu pula hari kedua bersama malamnya. Hari ketiga bersama malamnya, hari keempat bersama malamnya, hari kelima bersama malamnya, hari keenam bersama malamnya, hari ke-7 bersama malamnya. Jadi 7 hari 7 malam. Besoknya hari ke-8 fajar sampai maghrib saja. Jadi 8 hari. Malamnya tidak. Jadi hanya 7 malam 8 hari. Bisa dipahami? Nah,
Ya. Itu terus menerus, subhanallah. 7 malam 8 hari. Ya, hari-hari yang sangat mengenaskan bagi mereka. Tanzi'un nasa, angin yang kencang itu, ya. Angin yang keras itu, tanzi'u, mencabut, mengangkat an-nasa, orang-orang, yakni kaum 'ad. Dicabut dari permukaan bumi, diangkat ke atas, ke angkasa, sampai tidak kelihatan. Seakan hilang di angkasa, tidak kelihatan. Kemudian dihempaskan ke bawah. Dihempaskan ke bawah, terhantam di muka bumi. Disiksa dengan cara itu. 7 malam 8 hari dipermainkan oleh angin tersebut, rih sarsar tersebut, mencabut mereka dari permukaan bumi. Tanzi'un nas, ini mencabut dari permukaannya, diangkat ke atas, ke angkasa, ya. Kemudian dihempaskan ke bawah, terhantam di tanah, sehingga mati bergelimpangan. Ka'annahum, seakan-akan mereka seperti ditasbih, seperti, ya, mereka itu bagaikan a'jazu nakhlin, batang-batang pohon kurma yang munqa'ir, yang tercabut dari akarnya, bergelimpangan di tanah. Bangkai-bangkai mereka bergelimpangan di tanah bagaikan bangkai-bangkai pohon-pohon kurma yang munqa'ir. Apa makna munqa'ir? Ya, munqa'ir ini tercabut dari akarnya. Nakhl itu pohon kurma. A'jaz. Ya. Batang-batang pohon kurma yang tergeletak di tanah, ya. Yang munqa'ir, yang tercabut dari akarnya, ya, tercabut dari akarnya karena ada angin yang sangat keras, yang sangat kencang, ya, menumbangkan pohon-pohon kurma itu, tercabut dari akar-akarnya, bergelimpangan, tergeletak di tanah. Nah, jadi bagaikan batang-batang pohon kurma yang tumbang, ya, tercabut dari akarnya, bergelimpangan di tanah. Begitulah keadaan mereka dengan adab itu. Lagi-lagi Allah mengulangi, fa kaifa kana adzabi wa nudhur, maka bagaimanakah azabku dan peringatan-peringatanku. Ini betapa dahsyatnya, mengerikannya, menakutkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ulang lagi ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana, demi Allah sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi zikr. Mudah dibaca, dihafalkan. Mudah dipelajari, difahami kandungan makna-maknanya. Untuk kemudian diamalkan. Fahal min mudzakir, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran, mau mengingat, sadar, mengambil pelajaran, membaca Al-Quran, memahaminya. Dan di antara kandungannya adalah qasas, kisah-kisah umat-umat terdahulu yang binasa, mengenaskan, diazab oleh Allah karena tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus, seperti yang sedang kita baca. Berikutnya, kadzabat Tsamud bin Nudur. Kadzabat
kaum Tsamud telah mendustakan. An-Nudzur, kadzabat Tsamud bin Nudzur. An-Nudzur jam' nadhir, yaitu ayat-ayat yang dikirim oleh Allah Ta'ala sebagai tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya. Kaum Tsamud, mereka adalah Ashabul Hijr, penghuni negeri yang disebut dengan Hijr. Wilayah itu berada di letaknya perjalanan dari Madinah menuju Tabuk dilewati. Sebagaimana Nabi SAW pernah melewatinya bersama sahabat ketika berangkat ke perang Tabuk. Ardu Tsamud. Diutus kepada mereka Nabi Rasul Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka menuntut ayat sebagaimana umat-umat yang didakwai oleh Rasul-Rasul mereka. Selalu begitu. Perangai mereka, karakter mereka adalah menganggap Rasul yang diutus sendiri ya, di tengah-tengah mereka dianggap aneh. Sesuatu yang ajib. Ya. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka heran dengan yang seperti itu. Dan mereka selalu menuntut mana bukti, mana ayat, tanda ya, yang menunjukkan kebenaran apa yang kau bawa. Menuntut ayat. Akhirnya Allah mendatangkan ayat sebagai mukjizat, bukti tanda kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Iya. Keluarlah naqah, sapi betina, keluar dari batu, bagaikan lahir dari batu. Karena ini mukjizat, bukan onta biasa. Sebagaimana akan disebutkan pada ayat ke-27, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kadzabat Tsamud bin Nudzur faqalu, maka mereka mengatakan, abasyaram minna, apakah basyaran seorang manusia minna dari kalangan kami, wahidan satu orang, satu sendiri dia muncul di tengah-tengah kami. Nattabi'uhu, kami akan mengikutinya. Padahal dia bukan penguasa kami, bukan raja kami. Dia salah satu dari kami, dari kaum yang ada. Ya. Kemudian mengklaim dirinya telah diutus oleh penguasa, pencipta Allah Ta'ala. Kemudian mengajak kami untuk mengikuti dakwahnya. Apakah masuk akal ini? Abasyaram minna wahidan nattabi'uhu. Apakah seorang manusia di tengah-tengah kami, dari kalangan kami sendirian, kami akan mengikutinya.
Padahal kami banyak sekali jumlahnya. Dia sendiri menyelisihi semua yang ada di kaum ini. Kemudian kami semua orang banyak mengikuti satu orang yang berbeda sendiri. Inna, sesungguhnya kami, idzan, apabila demikian, yani apabila kami mengikutinya, la sungguh fi dalam dhalalin, kesesatan, kebodohan. Kesesatan di sini kebodohan. Yang sesat karena bodoh mau mengikuti dia seorang diri. Wa su'ur, dan su'ur ada yang menafsirkan adab. Dan dalam adab siksaan. Ya. Oleh karena itu ada yang juga menafsirkan dengan kesengsaraan. Itu semakna. Ini su'ur, adab, syaqa. Karena jika diadab berarti kan sengsara. Yakni ya, mereka mengklaim bahwa diri mereka berilmu. Apa yang mereka pegang itulah yang benar. Dan itulah yang selamat. Mengikuti satu orang itu artinya dolal, jahil. Itu artinya kesesatan, bodoh. Dan itu akibatnya adalah su'ur, adab. Akan diadab. Iya. Akan diadab. Yang berarti akan sengsara. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ka'annahu, seakan-akan Nabi Saleh wa'adahum, menjanjikan kepada mereka, bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka ini tabauhu, apabila mereka mengikuti dia, ihtadau, mereka mendapat petunjuk. Wa najau minan nar. Wa najau minan nar, dan mereka akan selamat dari neraka. Ya. Nah. Dan mereka akan selamat dari neraka. Ya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya, bil aks, kebalikannya. Lawit taba'nahu, jika kami mengikutinya, la dhalalna. Nah, itu makna kata mereka, kami akan sesat. Wah tarokna, dan kami akan terbakar bis-su'ur, dengan api neraka, binar, dalam neraka, gitu. Itu maksud lafi inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Ya, kami mengikuti dia, itu artinya kebodohan. Kami akan sesat dalam kebodohan mengikuti dia. Wa su'ur, dan dalam su'ur, dalam azab, yakni wahtarakna bis su'ur bin nar, dan kami akan dibakar, disiksa, diadab, dibakar dalam api neraka. Ya, itu maknanya. Aulqiya dzikru alaihi min bainina, aulqiya, apakah ulqiya, hamzah istifham, apakah ulqiya, ya, ulqiya akan diberi gitu. Az-zikr, wahyu, diberi zikr, yakni wahyu alaihi, atasnya, yakni
Orang ini Nabi Saleh yang mereka maksud. Satu orang ini. Apakah satu orang ini akan diberi zikir, wahyu? Ya. Min bainina, di antara kami. Terbedakan dengan kami. Kami, kaum yang banyak ini tidak ada yang dapat zikir wahyu itu. Kemudian dia mengklaim dirinya dapat zikir wahyu itu seorang diri. Apakah masuk akal? Ya, ini tidak logis. Bahkan huwa dia kadzabun, seorang pendusta yang selalu berdusta. Asyir, yang banyak kejelekannya, yang banyak kejahatannya. Ya, Nabi Saleh digitukan oleh mereka. Maka Allah membalasnya dengan mengatakan, saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Sin litanfis, menunjukkan akan. Saya'lamuna, mereka akan tahu ghadan, besok. Besok yang dimaksud kapan? Bukan besok di dunia. Ya. Atau yakni besok di akhirat atau besok di dunia. Ini ketika datang azab. Ya. Ghadan yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Di hari kiamat. Besok yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Saya'lamuna ghadan, yakni saya'lamuna, mereka akan tahu besok, maksudnya di hari kiamat. Nah, manil kadzabul asyir. Man, siapa? Al-kadzab, pendusta yang asyir, yang banyak kejahatannya. Ya, sekarang mereka bisa mengatakan itu. Nah, besok mereka akan tahu. Ini di hari kiamat, di akhirat. Ya. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa Allah.